Huo Yuhao secara pribadi meminta Xuan Ziwen untuk membuat alat jiwa tipe terbang ini untuknya. Itu membawa semua kerinduannya akan Donger. Dengan cepat, semua orang naik 1000 meter ke udara. Pada ketinggian itu, mereka hampir tidak bisa melihat apa yang ada di bawah mereka. Bagi orang biasa, mereka akan menyerupai burung. Huo Yuhao terbang di depan, Hichaito dan Susanshi mengapitnya. Ji Juan, Jing Zian, Ye Gui, dan Nan Qiuqiu mengikuti mereka. Dari mereka yang ada di sini, Ji Juan adalah yang paling tidak terbiasa dengan alat jiwa tipe terbang. Selain pedangnya sendiri, ia biasanya tidak bersentuhan dengan jenis peralatan lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertarung, dia mungkin tidak akan datang saat ini. Ketika dia mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya, jelas bahwa dia adalah pemula dalam hal itu. Wajahnya yang tampan sedingin es. Alat jiwa tipe terbang kelas 7 akan melepaskan penghalang jiwa pelindung bagi penggunanya. Penghalang jiwa pelindung ini mengalami perlakuan khusus. Tidak hanya memiliki kekuatan pelindung jiwa kelas 6, tapi juga aerodinamis, membantu mengurangi hambatan udara. Tentu saja, ketika alat jiwa tingkat ini digunakan, itu akan menghabiskan kekuatan jiwa seseorang sangat. Selain Ji Juan, sisanya adalah jiwa kaisar. Meskipun mereka bisa menggunakannya, mereka tidak bisa bertahan lama jika mereka tidak memiliki botol susu sealet. Teknologi di balik botol susu sealet sudah diterapkan di semua alat jiwa yang diproduksi oleh Tangsek. Setiap alat jiwa tipe terbang yang mereka gunakan sekarang memiliki 4 botol susu tertutup kelas 6. Itu bukan karena mereka tidak ingin menggunakan yang grade 7 superior, tapi itu mahal untuk memproduksi botol susu sealet grade 7. Karena biaya, Xuan Ziwen memilih untuk menggunakan 4 botol susu di segel kelas 6 untuk mereka sebagai gantinya. Saat dia menyaksikan pemandangan jagoan melintas di bawahnya, Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi berseru dengan bersemangat. Terlindungi oleh pelindung jiwa, dia tidak perlu berurusan dengan hambatan angin. Huo Yuhao memimpin semua orang ke arah Kekaisaran Sanmun. Pertama, mereka harus terbang ke selatan sebentar. Di selatan Shrek Academy adalah Great Star Doe Forest, dan setelah mereka melewatinya, mereka akan memasuki Star Luo Empire. Dia tidak bisa terbang langsung di atas Great Star Doe Forest, karena itu bunuh diri. Ketika mereka mendekati hutan, Huo Yuhao mulai mengubah arah dan terbang ke barat daya. Dia memasuki Star Luo Empire, tinggal puluhan kilometer jauhnya dari Great Star Doe Forest. Setelah itu, dia berbelok ke selatan, berencana untuk memotong Star Luo Empire. Alat jiwa tipe terbang kelas 7 memang cepat, memang. Setelah 2 jam, mereka berada sekitar 250 km di dalam Star Luo Empire, yang juga merupakan wilayah intinya. Saat mereka terbang ke selatan, suhu berangsur-angsur naik. Susanshi tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Huo Yuhao, "Adik junior, kemana kita akan pergi? Mengapa aku merasa ada yang salah?" Huo Yuhao berkata, "Tidak ada yang salah. Kita harus mengambil jalan memutar besar kali ini sebelum kita bisa memasuki Kekaisaran Sanmun. Itu akan memakan waktu lebih lama, tetapi itu akan memastikan kesuksesan." "Oke," kata Susanshi setelah dia mendengar jawaban itu. Dia Caito mempercayai Huo Yuhao, jadi tentu saja, dia tidak akan bertanya lebih lanjut. Adapun sisa 4 dari mereka, indera pengarahan mereka buruk, dan mereka hanya bisa mengikuti. Mereka pergi di pagi hari. Huo Yuhao membawa semua orang untuk beristirahat pada siang hari. Semua orang makan, minum, dan mengisi kembali botol susu sealet pada alat jiwa berjenis terbang mereka. Botol susu sealet memang berguna. Mereka telah terbang selama berjam-jam, tetapi kekuatan jiwa mereka belum banyak terkuras. Huo Yuhao mengeluarkan peta dan memeriksanya. Sesekali, dia akan mengangguk. Susanshi bersandar di pohon besar. Dia merasakan kehangatan selatan saat dia memejamkan mata untuk beristirahat. Hichaito ada di dekatnya. Dia hanya menyaksikan Huo Yuhao. Seperti Huo Yuhao, dia telah menjalani Ultimate Soldier Plan dan tahu tentang pengalaman Huo Yuhao dalam menyergap musuh-musuhnya dari belakang. Dengan kekuatan spiritual Yuhao yang tajam dan penilaian yang akurat, ditambah dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia pasti tidak akan pergi ke arah yang salah. Mereka beristirahat selama 2 jam sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, Huo Yuhao membuat lebih banyak penyesuaian pada rute mereka. Cukup cepat. Bahkan mereka yang tidak terbiasa dengan cara itu menyadari bahwa semua yang mereka lewati kelihatannya adalah tanah pertanian dan hutan belantara. Mereka tidak melewati kota manapun. Nan Qiuqiu bertanya dengan rasa ingin tahu,
Bukankah Kekaisaran Bintang Luo kaya? Mengapa kita tidak melewati kota sama sekali? Ye Gui langsung menjawab pertanyaan konyolnya, dia melakukannya dengan sengaja. Dia benar. Huo Yuhao sengaja menghindari kota-kota di rute mereka. Dengan pengembangan alat jiwa yang terus-menerus, 3 negara asli dari benua Douluo telah menempatkan penekanan yang lebih besar pada mereka, terutama di bidang pengawasan udara. Ketika Huo Yuhao dan Wang Qiuer pergi ke setting Sun Forest, mereka terdeteksi oleh alat pengintai jiwa yang ditempatkan di Heavendow City, ibu kota kerajaan jiwa surgawi. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa ia selalu harus menghindari kota. Bagaimanapun, jangkauan alat-alat jiwa pengawasan udara terbatas, dan tidak bisa mencakup seluruh negara. Selama mereka tidak melewati kota, mereka seharusnya baik-baik saja. Sama seperti itu, mereka terbang selama 12 jam. Saat langit gelap, mereka melambat dan bersiap untuk turun. Saat mereka melakukan itu, Nan Qiuqiu tiba-tiba berseru, "Lihat ke sana." Apa itu? Semua orang memandang ke kejauhan. Adegan di sana sangat menyentuh mereka. Itu adalah dunia emas. Orang bisa melihat sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala. Matahari perlahan terbenam di tengah pemandangan emas ini. Huo Yuhao tersenyum. Dia telah mencapai tujuan awalnya. Itu lautnya. Apa yang ada di sana untuk kaget? Ketika matahari terbenam di atas pegunungan, sinar matahari akan bersinar di atas laut dan menciptakan gambar ini. Ye Gui melihat ke kejauhan. Dia tampaknya sedang kesurupan. Matahari terbenam di atas laut, pemandangan yang indah. Itu benar, mereka ada di laut. Lebih tepatnya, mereka berada di dekat garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan 12 jam penerbangan dengan kecepatan penuh, mereka telah meninggalkan kota Shrek, melintasi seluruh panjang Kekaisaran Bintang Luo, dan akhirnya tiba di garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Di bawah kepemimpinan Huo Yuhao, mereka harus mengambil banyak jalan memutar dari kota, tetapi mereka dapat mencapai laut sebelum matahari terbenam. Kenapa laut ada di sana? Yuhao, beritahu aku di mana kita berada. Jing Zian bertanya dengan kaget. Huo Yuhao berkata, ini adalah garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Setelah penerbangan seharian, kami telah melintasi Star Luo Empire. Besok, kita akan pergi ke laut. Kami akan terbang ke barat di sepanjang pantai, dan memasuki Kekaisaran Sun Moon melalui laut. Keterampilan membaca peta Jing Zian mungkin buruk, tapi dia tahu geografinya. Dia bertanya dengan terkejut, itu sangat jauh. Mengapa kau melakukan ini? Huo Yuhao berkata, jadi kita bisa memasuki Kekaisaran Sun Moon dengan aman. Kami tidak punya pilihan. Aku takut perbatasan Kekaisaran Bulan Matahari sepenuhnya ditutupi oleh alat-alat jiwa pengawasan. Mustahil untuk masuk tanpa ketahuan. Tetua Xuan memutuskan bahwa misi penyelamatan akan memiliki 2 tim, dengan satu menjadi umpan. Penguasa jiwa yang kuat dari akademi adalah umpan, dan mereka akan pergi dengan rute yang lebih jelas. Kami akan pergi dengan rute yang kurang dikenal. Tim Tetua Xuan akan menarik perhatian Kekaisaran Sun Moon. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan target kami. Jing Zian menarik napas dan berkata, berapa banyak orang yang tertangkap? 400? 500? Dengan hanya sedikit dari kita, bisakah kita benar-benar menyelamatkan mereka semua? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, kamu mungkin berpikir itu tidak mungkin, dan musuh juga berpikir begitu. Selama mereka bisa melihat Tetua Xuan dan eselon yang lebih tinggi dari Akademi Shrek, mereka akan secara alami membiarkan pertahanan mereka turun. Selanjutnya, kamu sudah melupakan sesuatu. Orang-orang yang kita selamatkan bukan orang biasa. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Jing Zian akhirnya mengerti target dan rencana operasi penyelamatan ini. Huo Yuhao berkata dengan keras, semuanya, bersemangat. Kami akan beristirahat di tepi laut. Di malam hari, aku akan menangkap dan memanggang ikan untuk semua orang. Setelah mereka bekerja keras sepanjang hari, maka lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kecepatan mereka meningkat jelas. Mereka semua terbang ke arah laut, air menyilaukan di bawah sinar matahari terbenam, seperti menelan menuju pohon. Meski terlihat dekat, sebenarnya masih cukup jauh. Mereka harus terbang selama 1 jam lagi sebelum mencapai pantai. Ketika mereka mendarat, langit benar-benar gelap. Gui, datang dan tangkap ikan bersamaku, kata Huo Yuhao sambil menunjuk ke arahnya. Kenapa aku?
Ye Gui bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa membuat sedikit cahaya untukku? Ikan suka bintik-bintik cerah. Kamu menggunakan malaikat suci sebagai sumber cahaya? Ye Gui tampak kesal. Huo Yuhao menatapnya dan berkata, "Yah, jika kamu tidak mau makan nanti, maka aku tidak akan melakukannya." Ye Gui menatapnya dengan marah, lalu ingat bahwa Susanshi pernah mengatakan bahwa ikan bakar Huo Yuhao sangat lezat. Akhirnya, dia mengalah. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan enggan melepaskan sayap malaikatnya, terbang keluar di atas laut. Huo Yuhao tersenyum. Bergerak di ujung kakinya, dia melompat langsung ke tengah laut. Ye Gui melihat ke bawah dari langit untuk melihat Huo Yuhao. Yang mengejutkannya, Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa tipe terbangnya. Sebaliknya, dia berjalan di atas air saat dia menuju ke laut. Sementara alat jiwa tipe terbang bisa mempercepat dengan cepat, itu lebih sulit untuk dikendalikan daripada jiwa bela diri dengan kecepatan rendah. Ye Gui ingin dia tergelincir, tetapi Huo Yuhao berjalan santai seolah-olah dia di rumah di atas ombak. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki 5 cincin jiwa? Ye Gui terkejut ketika dia memikirkannya. Dengan cepat, dia menemukan bagaimana Huo Yuhao bisa berdiri di atas air. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bagian-bagian laut akan membeku menjadi es, yang bisa menahan beratnya. Ini mencegahnya dari tenggelam langsung, sehingga ia bisa berdiri di atas laut seolah itu bukan apa-apa baginya. Orang ini tidak normal. Ye Gui menghela nafas dan bergegas. Air lautnya biru jernih, dan orang bisa melihat dasarnya. Meskipun matahari telah terbenam, cahaya dari malaikat suci Ye Gui memungkinkannya untuk melihat dunia bawah laut yang indah dan memikat. Huo Yuhao tidak berjalan terlalu jauh ke laut. Ada 10 kali lebih banyak jiwa-jiwa di lautan daripada di darat. Selain beberapa penguasa jiwa akuatik yang tinggal di dekat laut, sangat sedikit orang yang berani keluar ke laut tanpa mengetahui perilaku dan pola binatang buas jiwa yang tinggal di sana. Gui bersinar lebih cerah. Huo Yuhao berkata sambil menunjuk Ye Gui, yang berada di atas kepalanya. Ye Gui menoleh ke samping seolah-olah dia belum mendengarnya. Berhentilah bermain-main, bukankah kamu lapar? Huo Yuhao berbicara seolah-olah dia membujuk seorang adik perempuan, meskipun Ye Gui lebih tua darinya pada 5 hingga 6 tahun. HMPH, kata Ye Gui. Kedua sayapnya kemudian menyala. Cahaya keemasan hangat mengalir dari langit. Malah mungkin baru saja jatuh di atas laut yang tak terbatas ini, tetapi cahaya dari sayapnya di atas air adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, ikan menyukai cahaya. Setelah waktu yang singkat, dia bisa melihat sekolah ikan berenang di air di bawahnya. Bagaimana kamu berencana untuk menangkap mereka? Kami memiliki banyak orang, dan kami akan makan banyak, Ye Gui bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia kuat, keterampilan bertahannya biasa-biasa saja di terbaik. Sejak dia masih muda, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk pelatihan. Dia mungkin belum pernah melakukan tugas dalam hidupnya. Karena itu, sementara dia suka makan makanan enak, dia lebih penasaran tentang bagaimana pemuda ini yang telah memukulnya akan memasak ikan. Perhatikan dan lihat, jawab Huo Yuhao sambil tersenyum. Cahaya biru jernih bersinar dari tubuhnya. Saat itu muncul, air di bawahnya membeku. Ye Gui memperhatikan bahwa Huo Yuhao sekarang berdiri di atas es. Sebuah area dengan radius 2,5 meter di sekitarnya telah membeku. Gerakan ombak dengan cepat mengangkat balok es. Huo Yuhao tampaknya berdiri di atas gunung es. Di tengah-tengah gunung es, banyak ikan masih tampak seperti sedang berenang. Setidaknya 100 dari mereka membeku di dalam. Bukankah ini terlalu sederhana dan brutal? Ye Gui bertanya dengan bingung. Huo Yuhao tersenyum padanya dan berkata, terkadang, kesederhanaan itu indah. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di belakangnya, dan 2 hembusan angin bertiup. Es di bawah kakinya mulai meluncur melintasi ombak menuju tanah padat. Ini mungkin? Sangat menarik. Ye Gui selalu ingin tahu tentang Huo Yuhao. Setelah dia melihatnya memancing dengan metode ini, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih tertarik. Hanya Ye Gui dan Nan Qiuqiu yang belum pernah melakukan pekerjaan rumah dalam bentuk apapun sebelumnya. Pada saat Huo Yuhao mencapai pantai, Hichaito dan Susanshi sudah menyalakan api dengan beberapa kayu yang mereka temukan. Panci air mendidih.
Ji Juan terdiam, tapi dia bukan seseorang yang tidak akan membantu. Sebelumnya, dia telah membantu memotong kayu bakar. Jing Xian telah membangun api unggun dan meletakkan pot di atasnya. Pada saat ini, Nan Qiuqiu berdiri di dekatnya, memerah karena dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Pada awalnya, dia ingin membantu Jing Xian, tetapi saat dia mencoba untuk membantu, dia menjatuhkan pot. Seketika, Su Sanxi memintanya untuk pindah ke samping. Jika tidak, malam itu tidak akan ada sup. Huo Yuhao berjalan mendekat dan tertawa kecil, persiapan kita hampir selesai. Aku akan mulai. Kakak senior kedua, masak sup sayur. Kita tidak bisa hanya makan ikan bakar. Aku akan memasukkan 2 ikan ke dalam sup sayuran sehingga rasanya lebih enak. Makanan secara alami adalah salah satu komponen yang diajarkan dalam Ultimate Solider Plan. Sementara Huo Yuhao tidak berani mengatakan bahwa dia mengenali semua ikan yang dapat dimakan. Dia mampu mengenali lebih dari 60% dari mereka. Dia mengambil beberapa cabang untuk menusuk ikan, lalu kembali ke laut. Dengan Ultimate Ice, dia tidak hanya bisa membekukan air menjadi es, tetapi dia juga bisa membiarkan es mencair kembali menjadi air. Ketika setiap ikan segar melewati tangannya, dia bisa mencuci semuanya dengan cepat. Dia menusuk mereka di ranting-ranting dan kemudian meletakkannya di atas beberapa daun yang Hichaito temukan. Gerakan Huo Yuhao cekatan. Ye Gui mengawasinya dengan gembira dan ingin membantunya. Namun, saat dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa tugas sederhana ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia menghabiskan waktu lama menusuk seekor ikan, menembus perutnya dan membuat sisiknya berantakan. Dia bahkan mendapat darah ikan di tangannya. Hasil akhirnya adalah bahwa ikan malang itu dibakar hingga garing dalam kemarahan karena api suci. Sementara dia tidak mau mengakui kekalahan, Ye Gui tidak mencoba membantu setelah dia mencuci tangannya. Dia percaya itu adalah bentuk rahmat bagi ikan, karena mereka bisa memasuki perutnya secara keseluruhan. Dia duduk di pantai dan menyaksikan gerakan Huo Yuhao yang gesit tetapi tidak tergeser. Pikirannya mulai melayang. Dia memandang pria itu, yang tidak terlalu tampan, dan paling-paling memiliki tubuh yang baik. Dia telah melihat banyak pria yang lebih tampan darinya. Namun, di bawah sinar rembulan, ia tampaknya memiliki harisma khusus saat ia memproses ikan. Cowok terlihat terbaik saat mereka bekerja. Pikiran ini berputar di benaknya. Berhentilah mencari, aku sudah memiliki seorang master. Huo Yuhao mendongak dan tersenyum padanya, menyela lamunannya. Ye Gui merasakan hatinya menjadi dingin. Nada bicara Huo Yuhao sangat gembira saat dia mengolok-oloknya seperti teman. Namun, dia juga sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Ini membuat Ye Gui tidak nyaman, dan dia balas berteriak, jadi bagaimana jika aku menatapmu? Melihatmu, apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta padamu? HMPH. Ketika dia mengatakan itu, dia berdiri, berbalik, dan kembali ke api unggun. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia berpikir, tolong jangan jatuh cinta padaku. Namun, apakah kamu menyadari bahwa kamu telah duduk di sebelah aku selama setengah jam terakhir? Ketika dia memikirkan hal itu, dia membungkus 100 ikan dengan daun pisang sebelum kembali ke api unggun. Di sisi lain, Nan Qiuqiu sudah mengolok-olok Ye Gui dengan tenang. Kedua gadis itu duduk bergumam sendiri. Di bawah cahaya api unggun, Ye Gui tampaknya memerah. Ketika Huo Yuhao kembali, dia segera mulai memanggang ikan. Dia sudah menyiapkan bumbu dan bumbu. Melalui keahliannya, ia menunjukkan kemampuan kulinernya kepada mereka yang belum pernah makan ikan bakar sebelumnya. Itu lebih cepat makan daripada di panggangan. Baru setelah ia memanggang ikan ke-60, Huo Yuhao bisa mendapatkan gigitan pertamanya. Sup ikan itu segar. Ikan bakar itu renyah di luar dan empuk di dalam. Cahaya bulan menyinari laut dari langit. Kelompok pria dan wanita muda duduk di dekat api unggun. Adegan itu layak untuk diingat. Makan malam yang lezat menghapus kelelahan dari hari itu. Setelah makan malam, mereka duduk di sekitar api unggun untuk bermeditasi bahkan tanpa membangun tenda, memutar penjaga setiap 2 jam. Setelah malam yang sunyi, Huo Yuhao dan yang lainnya berangkat sekali lagi. Seperti yang dia katakan kemarin, dia memimpin semua orang untuk terbang di atas laut. Setelah mereka terbang 5 km di atas laut, garis pantai akhirnya menjadi buram. Baru saat itulah Huo Yuhao mengubah arah dan mulai menuju ke barat. Mereka terbang jauh lebih cepat di atas laut, karena mereka tidak perlu mengambil jalan memutar. Namun,
Huo Yuhao tidak berani memimpin semua orang terlalu jauh ke laut, karena ada banyak makhluk jiwa akuatik di luar sana. Yang paling kuat adalah legendaris dan bisa menyaingi, atau bahkan melampaui, raja-raja jiwa di Great Stardew Forest. Setelah 4 jam, mereka akhirnya melintasi perbatasan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain membawa semua orang lebih jauh ke laut. Baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Sun Moon tidak mahir dalam perang angkatan laut, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pertahanan angkatan laut. Mereka berdua takut akan invasi angkatan laut, sehingga mereka masing-masing menempatkan angkatan laut di perbatasan bersama mereka. Namun, angkatan laut mereka tidak besar, dan hanya ada beberapa alat jiwa di kapal mereka. Membandingkan keduanya, angkatan laut Kekaisaran Sun Moon lebih kuat. Bukannya mereka tidak ingin mengembangkan angkatan laut mereka, tetapi di benua Douluo, kehadiran binatang buas akuatik menghalangi perkembangan angkatan laut. Begitu angkatan laut menjadi terlalu besar, makhluk jiwa akuatik akan menyerang. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memasuki laut dalam. Ini juga mengapa, sebelum benua Matahari Bulan dan benua Douluo membanting bersama, 3 negara benua Douluo bahkan tidak tahu keberadaan benua Matahari Bulan. Di dunia ini, karena keberadaan binatang jiwa akuatik, penjelajahan lautan tidak mungkin. Karena tidak mungkin untuk mengembangkan kekuatan angkatan laut, pertempuran darat sangat penting. Mereka melewati 2 angkatan laut yang berseberangan. Ketika mereka terbang keluar di laut dalam, beberapa makhluk jiwa samudera jenis camar menyerang Huo Yuhao dan timnya. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk mengancam kelompok dan mudah ditangani. Setelah mereka mengitari kedua angkatan laut dan memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao mengarahkan timnya untuk terbang lebih dekat ke garis pantai sebelum terbang ke depan. Mereka tidak beristirahat. Ketika kekuatan jiwa alat jiwa tipe terbang mereka habis sampai batas tertentu, mereka akan segera mengisinya dengan botol susu sealet yang diisi. Setelah mereka terbang selama 4 jam lagi, mereka segera mendekati lokasi yang ditunjuk kedua Huo Yuhao. Ini adalah kota di dekat pantai selatan Kekaisaran Sun Moon yang disebut Kota Seaje. Kota Seaje terletak di dekat laut selatan Kekaisaran Sun Moon dan dapat dianggap sebagai kota besar. Itu dibangun di pelabuhan alami terbesar Sun Moon Empire, Sun Moon Harbor. Sementara kapal tidak bisa memasuki laut dalam, kemajuan dalam teknologi rekayasa jiwa memastikan bahwa kapal yang berlayar di dekat pantai akan aman. Bagaimanapun, transportasi melalui laut lebih mudah daripada transportasi melalui darat, karena membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan logistik. Namun, itu akan membutuhkan investasi awal yang lebih besar. Semua orang bisa melihat Sun Moon Harbor di kejauhan. Namun, Huo Yuhao tidak langsung terbang ke sana bersama teman-temannya. Sebaliknya, mereka mendarat di dekat pantai sekitar 5 km dari Sun Moon Harbor dan Seaje City. Di sana, semua orang berubah menjadi gaya pakaian yang dikenakan oleh orang-orang Kekaisaran Sun Moon. Baru kemudian mereka menuju kota Seaje dengan berjalan kaki. Kota Seaje tidak bisa dibandingkan dengan kota Radiant atau kota Shrek. Relatif dengan kota-kota benua, itu dianggap berukuran sedang. Mungkin karena lokasinya yang agak sulit diakses, keamanan kota Seaje jauh lebih tidak ketat. Huo Yuhao dan yang lainnya bisa masuk dengan mudah. Bangunan-bangunan Seaje City berbeda dari yang ada di kota pedalaman Kekaisaran Sun Moon. Kota ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi kota Radiant, tetapi lebih dari karakteristik desa nelayan di tepi laut. Mereka semua terlihat sangat kokoh, karena mereka mungkin dirancang untuk menahan badai laut. Bangunan-bangunan kota Seaje semuanya terletak di tempat yang lebih tinggi, sementara pelabuhan Sun Moon terletak di lereng ke bawah. Mereka pertama kali menemukan hotel berukuran sedang untuk ditinggali. Setelah terbang selama hampir setengah hari, mereka perlu waktu untuk istirahat. Qiu, datang dan berjalanlah bersamaku, Huo Yuhao menunjuk ke Nan Qiu. Nan Qiu menatap Ye Gui di sebelahnya, dan berkata, "Tanya saja Sister Gui." "Kenapa aku?" Wajah Huo Yuhao menjadi gelap ketika dia berkata, "Apa yang aku katakan sebelum kita keluar? Kamu harus mematuhi semua pesanan. Jika kamu tidak ingin mendengarkan instruksi aku, kamu dapat kembali sendiri." Nan Qiu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kesal, "Tidak perlu begitu sengit. Aku akan pergi bersamamu." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Gui dengan aneh. Ye Gui memerah, dan pinggulnya bergerak sedikit. Kemudian, Nan Qiu berlari keluar sambil tersenyum. Huo Yuhao berkata, "Luangkan waktu ini untuk istirahat, kawan. Sementara itu, kamu dapat mengisi kembali kekuatan jiwa dalam botol susu tertutup kami. Kami akan segera kembali."
Susan Shi berkata, "Pergi, kita akan baik-baik saja di sini." Huo Yuhao tidak berani menunda. Dia takut pada nyonya muda ini. Surga tahu masalah apa yang akan dia sebabkan. Dia mengikutinya keluar dan melihat bahwa dia tidak jauh. Baru saat itulah dia santai. Dia bergegas dan berkata, "Ayo, pegang tanganku." Nan Qiuqiu kaget. Dia melompat ke satu sisi ketika dia menatapnya dengan waspada dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Kembali di hotel, ada seseorang yang sekarat bagimu untuk melakukan itu padanya. Apa yang salah? Apakah kamu jatuh cinta pada aku?" Huo Yuhao menampar dahinya dan berkata tanpa daya, "Bisakah kamu berhenti sesat itu? Apakah kamu ingin menyelamatkan ibumu atau tidak?" Nan Qiuqiu berkata dengan marah, "Menyelamatkan ibuku bukan berarti aku harus mengorbankan kebajikanku. Berhentilah menggunakan ini untuk mengancamku." Otot-otot di wajah Huo Yuhao berkedut ketika dia berkata, "Oke, baiklah. Kembali dan bawa Ye Gui untuk datang. Katakan padanya bahwa kita perlu berpura-pura menjadi pasangan." Berpura-pura menjadi pasangan? Untuk apa? Kewaspadaan Nan Qiuqiu digantikan oleh rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata dengan marah, "Ini adalah penyamaran kami. Kami berpura-pura menjadi pasangan untuk mengumpulkan informasi. Jika tidak, mengapa aku ingin kamu memegang lengan aku? Kamu seharusnya membuat diri kamu lebih jelas," jawab Nan Qiuqiu dengan mendengus. Baru saat itu dia beringsut dengan enggan dan dia memegang lengannya. Namun, dia meraih bagian dalam kemejanya dengan dua jari. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Kadang-kadang aku merasa bahwa adalah kesalahan bagi kakak lelaki untuk membiarkan kamu ikut. Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia melangkah maju dengan langkah besar. Mulut Nan Qiuqiu berkedut saat dia berkata, "Aku gadis yang baik. Bagaimana jika aku hamil, berpura-pura menjadi pacarmu?" Huo Yuhao hampir tersandung dan jatuh. Lengannya gemetar ketika dia mendorong tangan Nan Qiuqiu ke satu sisi saat dia berkata, "Baiklah, kamu menang, Nyonya. Mari kita berpura-pura menjadi kakak dan adik, oke? Kamu tidak perlu, sangat menderita, seperti ini. Aku benar-benar kagum pada bagaimana kamu berpikir berpegangan tangan dapat menyebabkan kehamilan." Dengan itu, dia mengabaikannya saat dia terus berjalan ke depan. "Oi, kenapa kamu begitu galak? Kali ini, kamu salah. Tidak mungkin bagimu untuk berpura-pura menjadi kakak laki-lakiku. Aku yang seharusnya menjadi kakak perempuanmu. Aku lebih tua darimu. Oi, berhentilah berjalan begitu cepat, tunggu aku." Huo Yuhao takut dia akan benar-benar meledakkannya karena Nan Qiuqiu, dan karenanya dia berjalan cepat. Dalam hatinya, dia merasa frustrasi dan tidak berdaya, tetapi senyum menyelinap di wajahnya. Gadis yang tampak bodoh dan sombong ini memang menarik. Sejak Donger tertidur lelap, dia akhirnya bisa sedikit rileks, meskipun itu karena dia berurusan dengan masalah sepele seperti itu. Saat ia berjalan di jalan, Huo Yuhao membeli beberapa makanan lezat lokal yang menarik, seperti ikan kering, kerang, dan beberapa daging kering. Dia juga membeli peta Saje City dan Sun Moon Harbor-nya. Nan Qiuqiu akhirnya memutuskan untuk menjadi pacarnya. Meskipun dia tidak menyukainya, dia memegang tangannya. "Kenapa kamu membeli semua ini? Mereka tidak terlihat sangat enak. Berbicara tentang makanan, ikan bakar kamu kemarin sangat baik. Dapatkan lebih banyak waktu berikutnya, ini patut dipuji." Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, "Aku tidak butuh pujianmu. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak bicara." Hanya tersenyum. "Kenapa aku tidak bisa bicara? Aku ingin berbicara. Selamatkan ibumu. Selamatkan ibumu." HMPH. Setelah melakukan 2 putaran melalui kota mengikuti instruksi di peta, ia akhirnya berhenti di depan gedung dengan puncak runcing. Dia tidak segera memasukinya, tetapi malah berbalik untuk melihat Nan Qiuqiu dan berkata, "Setelah kita masuk, tidak mengatakan apa-apa, apakah itu jelas? Dengarkan instruksi aku. Jika tidak, kamu bisa kembali." "Baiklah, aku akan diam." Nan Qiuqiu setuju dengan enggan. Huo Yuhao menghela nafas lega, tetapi tepat ketika dia akan masuk, Nan Qiuqiu berkata, "Apakah kamu menyadari bahwa Sister Gui sepertinya menyukaimu?" Huo Yuhao melewatkan satu langkah, dan dia berbalik dan memelototinya, berkata dengan marah, "Tutup mulutmu, apakah itu jelas?" "Baik.
Nan Qiuqiu menutup mulutnya dengan enggan, tetapi dia terus bergumam, aku tidak tahu apa yang Sister Gui lihat dalam dirimu. Sangat ganas, HMPH. Huo Yuhao tidak membawa Ye Gui karena dia merasa bahwa dia menatapnya dengan aneh. Tadi malam, jelas dari cara dia menyaksikannya menyiapkan ikan. Mungkin dia tidak menyukainya, tetapi dia pasti ingin tahu tentang dia. Huo Yuhao cukup peka terhadap ini. Qiwer dan Donger sudah berjuang untuknya. Dia tidak bisa menyalahkan Qiwer untuk itu, tapi dia jelas tidak ingin orang lain jatuh cinta padanya. Namun, dia menyesalinya sekarang. Membawa Nan Qiuqiu keluar adalah siksaan. Jika dia tahu itu, dia akan membawa Ye Gui keluar. Setidaknya dia lebih normal. Ada tanda di bangunan runcing, yang bertuliskan Sun Moon Harbor Shipping Company. Setelah dia memasuki pintu, dia disambut dengan pemandangan yang ramai. Aula utama lebar, setidaknya 400 meter persegi. Ada 10 konter, yang semuanya diawaki oleh staf yang sibuk. Itu tidak terlalu bersih, dan orang bisa mencium bau busuk garam. Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Huo Yuhao mencubitnya, menghentikannya untuk mengeluh tentang tempat itu. Huo Yuhao melihat sekelilingnya sebelum berjalan ke meja. Meja itu kosong, kecuali seorang wanita paruhbaya yang duduk di seberang. Halo, bolehkah aku bertanya berapa harga untuk menyewa perahu? Setelah tinggal di Kekaisaran Sun Moon selama 2 tahun, ia mampu meniru aksen lokal hampir dengan sempurna. Selain itu, ia sengaja menurunkan suaranya, membuatnya sulit untuk mendengarnya dengan jelas di tempat yang ramai ini. Menyewa perahu? Bocah kecil, mengapa kamu ingin menyewa perahu? Apakah kamu tidak tahu lautan tidak aman? Wanita parubaya itu memandang Huo Yuhao dan melambai pergi dengan tidak sabar. Nan Qiuqiu, yang berada di sebelah Huo Yuhao, hampir tertawa. Bocah laki-laki, moniker yang baik. Huo Yuhao berkata dengan tenang, kakak, itu tidak benar untuk mengatakan itu. Ketika aku masih muda, ini tidak berarti aku tidak dapat melakukan bisnis. Aku ingin menyewa kapal barang yang dapat mengangkut sekitar 5.000 kilo barang. Kamu ingin mengirim sesuatu? Di mana? Wanita parubaya itu akhirnya bersemangat. Huo Yuhao berkata, ke Pelabuhan Pegasus di timur. Berapa biayanya? Pelabuhan Pegasus terletak di dekat pesisir timur Kekaisaran Sun Moon. Itu dekat pangkalan Angkatan Laut Star Luo Empire, yang menghadapi armada Sun Moon Empire. Itu adalah pelabuhan paling timur Kekaisaran Sun Moon dan hanya sedikit lebih kecil dari Sun Moon Harbor. Wanita parubaya itu berkata, sebuah kapal barang yang bisa membawa 5.000 kilo barang ke Pelabuhan Pegasus? Harganya setidaknya 1.200 koin jiwa emas. Anak kecil, itu tidak murah. Huo Yuhao berkata, uang bukan masalah, tapi aku ingin tahu apakah itu aman. Juga, kapal kargo macam apa yang bisa kamu berikan?